Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita masih dapat bersama-sama beribadah walaupun adanya secara online dan juga offline tidak jadi penghalang buat kita. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu melingkupi kami. Urapi setiap kami yang mendengar, yang melihat, ya setiap kami boleh menikmati berkat Tuhan dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang akan beracara dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu judul, yaitu menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, menjadi hamba kebenaran. Judul ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Ya, Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan mulai ayat 17 saja. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, jadi bagian yang terakhir itu yang menjadi judul daripada khotbah saya pada hari ini, menjadi hamba kebenaran. Ya, beberapa waktu yang lalu negeri kita juga merayakan kemerdekaan negara Indonesia yang ke-75. Ya, kita bersyukur kita bukan hanya merdeka negara kita, tetapi kita terlebih, saudara, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Ya, kita tahu bahwa semua orang ya sudah jatuh di dalam dosa semenjak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kita semua sudah jatuh di dalam dosa dan menjadi hamba dosa. Namun kita bersyukur ya, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya melalui pengorbanan Dia di atas kayu salib dan melalui tubuh dan darahnya itulah ya siapapun yang percaya kepada Dia, dia bukan lagi menjadi hamba dosa tetapi menjadi hamba kebenaran. Nah, ini yang perlu menjadi satu bahan perenungan bagi kita semua. Kita semua yang sudah percaya pada Tuhan Yesus sudah menjadi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan. Bagian yang pertama saya akan memberikan satu judul, yaitu kita sudah dibenarkan. Sekali lagi, kita sudah dibenarkan. Tadi sudah saya singgung ya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita telah dibenarkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, ya, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyucikan dosa-dosa manusia, dan disitulah siapa yang percaya kepada Dia, dia bukan lagi menjadi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan. Seperti tadi yang saya sampaikan di dalam Roma pasal 6 ayat 17-18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Kita semua dulu hamba dosa, tidak terkecuali ya. Semua, mulai dari Adam dan Hawa semenjak dia jatuh di dalam dosa, kita semua ya keturunan Adam dan Hawa, sebab tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bukan dari keturunan Adam dan Hawa. Kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa, dan kita semua sudah menjadi hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati
telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi saya baca secara lengkap. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oh, puji nama Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dibebaskan dari segala dosa. Kita sudah dilepaskan dari segala belenggu dosa, ya, dan kemudian menjadi hamba kebenaran. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sebab kenapa saya katakan ini sangat penting? Karena iblis berusaha mengintimidasi kita. Iblis berusaha menekan kita. Iblis berusaha mengungkit-ungkit masa lalu kita. Kamu dulu kan seperti ini. Kamu dulu kan seperti ini. Kamu dulu kelakuanmu kan begini. Kamu dulu kan melakukan ini. Kamu kan dulu perbuatanmu seperti ini. Ini yang sering dilakukan oleh iblis, saudara. Supaya kita supaya kita tidak layak untuk menjadi hamba kebenaran. Ini cara-cara iblis, saudara, yang dilakukan supaya anak-anak Tuhan merasa tidak layak lagi, ya, di hadapan Tuhan. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sejak saat itu juga darahnya sudah menyucikan kita, darahnya sudah menguduskan kita, sehingga kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Oh, haleluya. Saudara, ini yang penting menjadi bagi kita yang terus harus kita bangkitkan iman ini. Kita bangkitkan, kita ingatkan kembali kenapa kita setiap hari Minggu pertama kita melakukan perjamuan kudus, saudara. Di satu sisi kita mengingat bahwa kita bisa diselamatkan itu melalui pengorbanan Yesus, tetapi di satu sisi juga mengingatkan bahwa kita sudah dibenarkan. Kita sudah bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita sudah menjadi hamba kebenaran. Nah, puji nama Tuhan. Nah, bagian yang kedua yang lebih dahsyat lagi, saudara. Ya, oleh sebab itu saya memberikan satu judul bagian yang kedua, yaitu kita sudah diberi roh kebenaran. Kita sudah diberi roh kebenaran. Firman Tuhan ini jelas sekali di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17a. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, perintah Tuhan Yesus dalam firman-Nya tentunya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, menyertai kita selama-lamanya, bukan dalam waktu-waktu tertentu, tetapi selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya, sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17a. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, luar biasa. Kita bukan hanya dimerdekakan dari dosa. Kita bukan hanya menjadi hamba kebenaran karena sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi Tuhan memberikan roh-Nya, yaitu roh penolong, yaitu roh kebenaran. Puji nama Tuhan. Roh penolong atau roh kebenaran itu yang menyertai kita selama-lamanya, yang memimpin kita selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara, tadi di bagian yang pertama tadi, kita harus mengasihi Dia dan menuruti segala perintahnya. Ya, kita harus mengasihi Dia dan menuruti segala perintahnya, supaya apa? Supaya roh kebenaran itu dapat bekerja dengan luar biasa melalui kehidupan kita. Nah, saudara, sebab firman Tuhan tadi di bagian yang awal tadi katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara, Dia sudah memberikan roh penolong, Dia sudah memberikan roh kebenaran, ya, yang tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Ya, kita harus tunjukkan
bahwa kita mau mengasihi Tuhan Yesus, ya, dan menuruti segala perintahnya. Ini saudara, kalau tidak demikian nanti roh kebenaran itu menjadi padam, saudara. Tetapi kalau saudara menunjukkan semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan dan menuruti segala perintahnya, maka roh penolong itu, roh kebenaran itu akan bekerja dengan luar biasa, akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Tidak akan menjadi padam karena kita sedang mengasihi Tuhan dan menuruti segala apa yang diperintahkannya. Puji nama Tuhan, saudara. Dan saya percaya namanya saja roh penolong yang selalu siap untuk menolong kita di dalam menghadapi segala tantangan, di dalam menghadapi segala pencobaan, di dalam menghadapi segala penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini. Kita sadar bahwa dunia ini sudah sering kita mendengar, dunia ini sudah dikuasai oleh roh-roh jahat, sehingga dibutuhkan adanya roh penolong dalam kehidupan kita. Dibutuhkan roh kebenaran yang akan bekerja, ya, yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Kalau tidak demikian, saudara, kita tidak akan mampu. Walaupun ada roh kebenaran di dalam diri kita, namun kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak menuruti segala apa yang diperintahkan, maka roh kebenaran itu akan menjadi padam di dalam diri kita, ya. Tidak berkobar-kobar, tidak melakukan sesuatu karena kita sendiri yang membuat, ya, kita sendiri yang membuat padam. Karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh menghormati keberadaan roh penolong, tidak menghargai keberadaan roh kebenaran yang ada di dalam diri kita. Ini yang sering sekali saya ingatkan, saudara. Anak-anak Tuhan harus tahu benar, ya, tahu benar, mengerti benar bahwa kita sudah dibenarkan, ya, kita sudah dibenarkan. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi sudah menjadi hamba kebenaran. Dan kita diperlengkapi oleh roh kebenaran. Waduh, itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, kita tahu bahwa itu hanya diberikan, ya, kepada kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ini sesuatu hal yang rahasia, yang besar sekali, ya, sesuatu yang istimewa bagi kita orang-orang percaya pada Tuhan Yesus. Sesudah kita percaya, kita diberikan rohnya yang tinggal dalam diri kita. Sebab Tuhan tahu, ya, kalau tanpa roh penolong kita tidak akan mampu menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan-pencobaan yang terjadi di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, hormati kepada keberadaan roh penolong itu. Hargai, ya, keberadaan roh kebenaran itu. Jangan kita melakukan sesuatu, jangan kita memperkatakan sesuatu yang itu menyakitkan, ya, yang itu mengecewakan, yang itu mendukakan, ya, sering kita sampaikan, kita akan mendukakan roh kebenaran di dalam diri kita. Jangan. Mari kita mau menyenangkan. Apa yang kita lakukan untuk menyenangkan? Ya, lakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Kalau kita diperintahkan untuk memuji Tuhan, ya memuji Tuhan. Kita diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau firman Tuhan mengajarkan untuk kita berdoalah, ya, perintah-perintah itu ya lakukan, berdoa, ya. Seperti beberapa waktu yang lalu Daniel mengajarkan kepada kita berdoa, ya, 3 kali dalam sehari, lakukan. Walaupun mungkin hanya singkat, saudara, tetapi saudara kita sedang melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan untuk kita mengasihi orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, ya lakukan, saudara, lakukan, ya. Kalau Tuhan perintahkan untuk mengampuni dengan sampai tidak terbatas, ya kita lakukan, mengampuni mereka. Saudara, sederhana sekali, saudara, kalau kita mau mengerti akan keberadaan roh kebenaran di dalam diri kita. Sekali lagi, saudara, jangan sakiti Roh Kudus, jangan sakiti roh penolong, jangan sakiti roh kebenaran yang ada di dalam diri kita. Tetapi mari kita mau menyukakan Dia, menyenangkan hatinya, karena kita melakukan segala perintahnya. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, ya, bagian yang ketiga yaitu harus hidup dalam seluruh kebenaran. Harus hidup dalam
seluruh kebenaran. Ini di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur ada Roh kebenaran yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Artinya saudara apa? Kalau kita mau taat menuruti roh kebenaran yang ada di dalam diri kita, tidak ada sedikit pun yang akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak benar. Tidak akan melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Dia, yaitu Roh kebenaran itu, akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Roh kebenaran itu yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, tugas kita yaitu harus mentaati saja. Mentaati apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki Roh kebenaran di dalam kehidupan kita, apa yang Dia maui dalam kehidupan kita, supaya kita bisa benar-benar mengikuti seluruh kebenaran itu. Kita hanya mau menuruti apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Roh kebenaran di dalam diri kita. Saudara, saya percaya sekali lagi tugas kita hanya mentaati saja, nuruti apa yang diinginkan oleh Roh kebenaran. Nah, masalahnya banyak anak-anak Tuhan ini tidak mau menuruti roh kebenaran, tidak mau menuruti roh yang ada di dalam dirinya. Padahal firman Tuhan juga sudah mengingatkan, turuti roh, hidup seturut dengan roh, bukan menurut daging kita. Sebab roh dengan daging itu bertentangan. Firman Tuhan dalam Galatia mengingatkan kepada kita. Saudara, tidak ada pilihan lain saudara buat kita yang sudah dibenarkan, yang sudah diperlengkapi dengan roh kebenaran, yang Dia akan memimpin kepada kita ke dalam seluruh kebenaran. Maka tugas kita adalah mentaati apa yang diinginkan oleh roh kebenaran di dalam hidup kita, menuruti apa yang diinginkan oleh roh kebenaran di dalam kehidupan kita. Sebab katakan bahwa Dia tidak akan salah di dalam memimpin kita, karena dikatakan bahwa Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, sebenarnya menjadi orang Kristen itu sangat sederhana saja kok. Yang sering mempersulit itu kan anak-anak Tuhan sendiri. Yang sering mempersulit itu kan orang-orang Kristen sendiri. Dia tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh roh kebenaran. Dia tidak mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau menuruti segala apa yang diperintahkan, dan dia tidak menyadari atau dia menyepelekan keberadaan roh kebenaran, sehingga rasanya seperti sulit saudara, sepertinya sukar menjadi orang Kristen. Padahal kalau kita mengerti, turuti aja apa yang diinginkan oleh roh kebenaran di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya kalau kita mau menuruti roh kebenaran, kehidupan kita pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang, dan Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, bagian yang keempat, yaitu bagian yang terakhir. Ada kuasa bagi orang yang sudah dibenarkan. Ada kuasa yang diberikan bagi orang yang sudah dibenarkan. Puji nama Tuhan. Saya hanya mengambil satu kuasa saja saudara. Sebenarnya kalau saudara mau renungkan firman Tuhan, saudara mau pelajari firman Tuhan, ada banyak kuasa-kuasa yang diberikan bagi orang-orang yang sudah dibenarkan. Saudara bisa membaca di dalam Markus 16 ayat 15, 16, 17. Di situ itu tanda-tanda orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Saudara bisa melihat di situ bagaimana itu kuasa yang diberikan kepada kita. Tetapi saya mau memberikan satu
satu hal yang sangat penting bagi kita, yaitu kuasa yang diberikan kepada kita orang yang sudah dibenarkan, yaitu di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, ini bagian yang terakhir ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi saya baca, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Nah, saudara, ini ditujukan buat siapa? Buat saudara dan saya, buat kita semua yang sudah dibenarkan. Ya, di awal tadi kita diingatkan bahwa kita semua sudah dibenarkan. Ditujukan kepada kita yang sudah diperlengkapi roh kebenaran. Ditujukan kepada kita yang mau mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintahnya, ya, yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Maka janji itu akan digenapi bagi kita. Puji nama Tuhan. Saudara, doa orang yang benar, doa kita semua, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang sudah disucikan dosa-dosanya. Saudara, doa itulah yang akan mempunyai kuasa. Ya, kita tinggal mengimani dengan yakin, ya, percaya, maka sangat besar kuasanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Miliki kuasa itu, saudara, saat kita taat pada pimpinan roh kebenaran, maka janjinya itu pasti akan digenapi bagi kita. Saudara, jangan kita mau mendengar bisikan-bisikan iblis. Jangan kita mau mendengar apa yang dikatakan oleh setan, saudara, yang sering mengintimidasi kita, yang sering menekan kita, seolah-olah kita tidak punya kuasa, seolah kita tidak bisa melakukan sesuatu, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, jangan dengarkan itu. Tetapi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan, mengimani janji firman Tuhan itu. Saudara, sekali lagi, ya, saya ingin ingatkan bahwa saudara dan saya yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan tidak main-main, saudara. Bagaimana membenarkan kita? Yaitu melalui darah Yesus tadi katakan, ya. Oleh darah Kristus kita sudah dibenarkan. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Dia memperlengkapi kita dengan roh kebenaran, roh penolong. Ya, di saat kita mengasihi Tuhan dan menuruti segala apa yang diperintahkannya, maka roh kebenaran itu akan bekerja dengan luar biasa di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Dan tanda-tanda itu akan benar-benar menyertai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan. Puji nama Tuhan, saudara. Ada kuasa yang luar biasa bagi saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, ya. Nah, sudah tinggal yakin dengan iman, maka ada kuasa yang besar yang akan terjadi di saat saudara berdoa bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Tetapi tentunya semuanya itu tujuannya adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tujuannya supaya Tuhan yang dipermuliakan, bukan untuk menyombongkan diri kita sendiri. Supaya Tuhan yang dipermuliakan. Dan pada akhirnya supaya ada banyak orang yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara diundang untuk mendoakan orang yang sakit, ya, kalau saudara diundang untuk mendoakan orang yang kerasukan setan, saudara tidak perlu ragu-ragu, saudara, ya. Saudara tidak perlu ragu-ragu. Ingat bahwa saudara sudah dibenarkan. Ada roh kebenaran yang memimpin saudara dalam seluruh kebenaran, dan kuasa itu diberikan kepada saudara, ya. Saudara tidak perlu mengundang hamba Tuhan, ya, mengundang ketua KKA-nya. Saudara melangkah dengan iman. Saya sudah dibenarkan. Saudara silakan berdoa buat mereka, ya, yang sakit, yang lemah, yang sedang dirasuk setan. Sekali lagi, saudara, ada kuasa di saat saudara yakin dengan iman. Di dalam doa-doa saudara itu penuh dengan kuasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami yang sudah percaya kepada Engkau,
yang sudah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah dibenarkan, kami sudah dimerdekakan. Kami bukan lagi hamba dosa, namun kami menjadi hamba kebenaran. Dan kami sudah diperlengkapi dengan roh kebenaran. Mari Tuhan tolong, biar kami akan terus mengasihi Engkau, menuruti segala apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Maka roh kebenaran itu akan memimpin kami di dalam seluruh kebenaran dan menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biar kuasa yang Tuhan janjikan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Bapa dalam surga, kami mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Bangkitkan semangat mereka Tuhan, bangkitkan iman mereka Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang sakit, Tuhan Kau lawan mereka, Kau jamah mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya memberkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong dalam segala pergumulan dan permasalahan apapun yang dihadapi. Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu baik yang ibadah secara online maupun offline Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman saja. Sebenarnya bukan pengumuman tapi mengingatkan kembali supaya kita senantiasa menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan, ya, selalu pakai masker khususnya pada saat kita keluar rumah, dan juga sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak, hindari kerumunan-kerumunan, dan jangan keluar rumah kalau tidak sangat penting sekali. Puji Tuhan, itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.